Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas. Sholawat beriringkan salam ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang berlepaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar analisis real. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang barisan dan limit barisan. Nama saya Dika Holtarambe, NIM 0305181023, kelas PMM1. Nah, kita masuk ke materi yang akan dijelaskan, yaitu barisan dan limit barisan. Untuk teorema 3.1.1 definisi. Barisan bilangan real atau barisan di R adalah fungsi yang terdiri pada himpunan bilangan asli n sama dengan 1, 2, dan seterusnya, di mana daerah hasilnya termuat di himpunan bilangan real R. Dengan kata lain, barisan dalam R memetakan setiap bilangan asli n sama dengan 1, 2, dan seterusnya secara unik terhadap bilangan real tertentu. Jika X memetakan n menuju R adalah barisan, maka nilai X ketika n disimbolkan oleh Xn. Notasi untuk barisan yaitu X, Xn, X, Xn memetakan n elemen bilangan asli. Di sini ada contoh dari barisan, yaitu X sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Kemudian contoh nilai dari X ini bisa kita tuliskan dengan 1/2n memetakan n elemen bilangan asli, atau dengan bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu X sama dengan 1/2n. Mengapa contoh ini bisa kita tulis dalam bentuk 1/2n? Nah, kita misalkan nilai n-nya ini sama dengan 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Makanya di sini 1/2. Kemudian misalkan nilai n-nya kita buat menjadi 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Makanya hasilnya sama dengan 1/4. Jika nilai n-nya kita buat 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka di sini hasilnya sama dengan 1/6. Seterusnya jika nilai n-nya misalnya kita buat 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Makanya hasilnya sama dengan 1/8. Oleh karena itu, X sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, dan 1/8 ini bisa kita buat menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi, yang bentuknya yaitu X sama dengan 1/2n. Kita masuk ke teorema 3.1.2, yaitu contoh. Yang bagian A, jika B elemen bilangan real, urutan B sama dengan B, 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 dan seterusnya, semuanya berbentuk persamaan B, disebut sebagai barisan konstanta B. Nah, jika nilai dari B misalnya adalah B, 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 dan seterusnya, maka ini disebut dengan barisan konstanta karena nilainya atau koefisiennya tetap gitu. Jika misalnya kita buat nilainya sama dengan 1, nilai barisan konstantanya ingin kita buat 1, maka nilai B-nya sama dengan 1, 1, 1. Nah, kita mengikuti bentuk yang ini. Nah, jika misalnya barisan konstanta yang ingin kita buat yaitu 0, maka urutan barisannya itu B sama dengan 0, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian bagian B.
Jika B elemen bilangan real, kemudian B sama dengan B pangkat N adalah B sama dengan B, B pangkat 2, B pangkat 3, dan seterusnya hingga B pangkat N. Secara khusus, jika B-nya sama dengan setengah, kemudian diperoleh urutan 1/2N memetakan N elemen bilangan asli sama dengan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya hingga 1/2 pangkat N. Kenapa nilai B sama dengan 1/2 ini bisa dibuat dalam bentuk urutan barisan seperti ini? Nah, misalnya sama seperti contoh barisan tadi. Kita misalkan nilai N-nya, tapi di contoh ini, di bagian B ini adalah berbentuk pangkat. Misalnya kita buat nilai N-nya sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, 1/2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1/4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 1/8. Nah, ini kita lakukan secara terus-menerus hingga kita mendapatkan nilai dari 1/2 pangkat N. Nah, kita masuk ke bagian yang C. Urutan 2N memetakan N elemen bilangan asli dari bilangan asli genap dapat didefinisikan induktif oleh X1 sama dengan 2, Xn tambah 1 sama dengan Xn tambah 2, atau dapat didefinisikan dengan Y1 sama dengan 2, Yn tambah 1 sama dengan Y1 tambah 2. Sekarang kita masuk ke bagian D. Deret urutan Fibonacci F sama dengan Fn diberikan definisi induktif F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn 2 lebih kecil daripada N. Sehingga terlebih dahulu kita harus menguasai apakah yang dimaksud dengan deret urutan Fibonacci. Nah, deret Fibonacci adalah deret angka sederhana di mana susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Nah, di sini definisinya itu F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1, tambah Fn, N lebih kecil daripada N. Di sini diperoleh F sama dengan 1, 1, 2. Kenapa ini bisa hasilnya menjadi seperti ini? Nah, setelah kita tadi ketahui bahwa Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya, maka kan sebelum angka 1 kan ada angka 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian untuk elemen selanjutnya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, demikian seterusnya hingga nilai ataupun elemen yang dicari ditemukan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai video pembelajaran kali ini. Jika ada materi ataupun yang kurang jelas ataupun yang kurang dipahami, saya duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.